Membangun kesuksesan public speaking sama halnya seperti membangun sebuah gedung yang kokoh, di mana gedung yang kokoh pasti berdiri di atas fondasi dasar yang kuat. Demikian juga public speaking. Jika Anda ingin membangun kesuksesan public speaking, maka public speaking Anda juga harus punya fondasi dasar yang kuat. Dan di sini saya akan tunjukkan kepada Anda 5 fondasi dasar untuk kesuksesan public speaking Anda. Yang mana jika Anda punya 5 dasar tersebut yang akan saya sampaikan ini, maka potensi Anda untuk meraih kesuksesan dalam public speaking, apapun bentuknya, akan terbuka lebih luas, akan terbuka lebih lebar. Apa saja kelima fondasi tersebut? Saya akan bahas satu persatu. Fondasi yang pertama. Fondasi yang pertama adalah penguasaan materi. Ini mutlak tidak bisa ditawar. Kalau Anda ingin sukses public speaking, maka Anda harus menguasai materi yang akan Anda bawakan. Kenapa menguasai materi ini penting? Karena dengan menguasai materi, Anda akan bisa lancar berbicara. Dengan menguasai materi, Anda akan bisa memberikan yang terbaik untuk audiens Anda. Dengan menguasai materi, Anda akan percaya diri. Untuk itu, jika Anda mendapatkan kesempatan untuk berbicara dalam kegiatan public speaking, apakah itu untuk melakukan presentasi, ataukah untuk melakukan pidato, ataupun yang lain, persiapkan materi Anda dengan matang. Ciptakan waktu luang untuk belajar, untuk menggali berbagai macam informasi, supaya Anda lebih paham, lebih tahu tentang topik yang akan Anda bawakan. Saya sendiri sering mendapatkan tawaran berbicara, diundang sebagai narasumber, untuk membawakan topik-topik tertentu dalam kegiatan seminar maupun pelatihan. Dan dari semua topik yang harus saya bawakan, tidak semua saya terima. Kenapa demikian? Karena tidak semua topik saya kuasai. Meskipun beberapa topik masih memungkinkan untuk saya pelajari, tapi karena saya adalah pembicara yang dibayar dan bayarannya kan tidak murah. Maka ketika saya hanya sekedar tahu tentang topik, saya tidak berani ambil. Kenapa saya tidak berani ambil? Karena saya tidak akan bisa memberikan yang terbaik untuk pihak yang mengundang saya. Untuk itulah dalam kegiatan public speaking, khususnya ketika saya diundang sebagai pembicara, saya hanya menerima di topik yang memang saya ahli. Ini adalah pelajaran penting, fondasi penting dalam public speaking. Jadi sekali lagi, kalau Anda ingin sukses public speaking, kuasai materi Anda. Kalau perlu, kalau bisa, jadilah ahli di topik yang Anda bawakan. Kemudian yang kedua, fondasi dasar yang kedua. Fondasi yang kedua adalah pemahaman audiens. Memahami audiens sama pentingnya dengan fondasi dasar yang pertama. Karena tanpa pemahaman yang baik tentang siapa audiens Anda tidak akan bisa memberikan public speaking yang relevan dengan kebutuhan mereka. Anda akan sulit menentukan pendekatan yang paling cocok yang akan Anda gunakan. Karena itulah Anda harus memahami siapa audiens yang jadi peserta, yang akan mendengarkan public speaking Anda. Lantas aspek apa saja yang harus Anda ketahui dari audiens Anda? Latar belakang pendidikan, agama, tingkat pengetahuan mereka secara umum ya tentang topik. Kemudian alasan mereka mengikuti kegiatan Anda. Dan Anda bisa tanyakan hal tersebut kepada pihak-pihak terkait. Bisa orang yang mengundang Anda atau pihak lain yang bisa memberikan informasi kepada Anda. Kalau misalnya Anda seorang pembicara yang mengundang, Anda bisa berikan form pendaftaran. Di form pendaftaran, Anda bisa meminta audiens untuk mengisi nama, tingkat pendidikan, agama, alasan kenapa mereka mengikuti kegiatan,
pernah ikut kegiatan yang sama persis sebelumnya atau tidak. Dengan seperti itu, pemahaman Anda tentang audiens akan semakin mendalam. Dan memahami audiens ini benar-benar penting, karena kalau Anda tidak paham siapa audiens Anda, nantinya bisa jadi masalah. Saya itu pernah beberapa kali dulu salah menyebut nama, bahkan yang paling lucu, ini masih saya ingat sampai sekarang, saat itu saya masih kuliah, saya masih ingat betul. Saya diminta untuk menjadi narasumber, disuruh mengisi di majelis taklim ibu-ibu oleh sahabat saya. Sahabat saya minta saya untuk menggantikan beliau karena beliaunya sedang ada halangan. Karena beliau tahu saya menguasai public speaking dan beliau tahu juga saya sering belajar tentang topik yang saya bawakan, sehingga dia minta saya untuk menggantikan beliau. Dan saya terima permintaan tersebut. Itu pun juga atas izin dari ibu-ibu majelis taklim. Artinya saya diizinkan untuk menggantikan. Tibalah saat pada kegiatan pengajian, pada saat saya mengisi kultum, ya seperti biasa, saya sampaikan materinya dengan gaya saya, dengan cara public speaking yang saya kuasai. Saya sisipkan humor, saya sisipkan cerita, dan saya lihat antusias sebagian. Sebagian kelihatan kurang mengerti. Saya tidak berprasangka buruk. Intinya setelah selesai, saya dapat apresiasi dari pimpinan, ibu-ibu yang jadi pimpinan majelis menemui saya. Dia menyampaikan ke saya, materinya bagus, cara penyampaiannya bagus, materinya bermanfaat, dan dia menyarankan, setelah saya dipuji, dia menyarankan lain kali jika nanti mengisi kembali, saya diminta menggunakan bahasa Jawa. Kenapa begitu? Karena sebagian dari ibu-ibu majelis taklim tidak mengerti bahasa Indonesia. Ini satu kesalahan yang pernah saya lakukan, karena saya tidak menggali informasi secara mendalam. Saya hanya menggunakan analisa saya saja ya, analisa sementara, tanpa saya menambah informasi yang saya perlukan. Dan meskipun bisa dibilang kegiatan tersebut sukses menurut ibu-ibu majelis taklimnya, tapi menurut saya pribadi itu gagal, karena sebagian tidak paham apa yang saya sampaikan. Karena itulah kesalahan yang sama jangan pernah Anda lakukan. Pastikan ketika Anda mau melakukan kegiatan public speaking, Anda harus memahami, mengenali siapa audiens Anda. Selanjutnya, fondasi yang ketiga. Fondasi yang ketiga adalah tujuan. Apapun presentasi yang Anda lakukan, kegiatan public speaking yang Anda lakukan, Anda harus punya tujuan yang jelas. Ibaratnya nahkoda kapal, Anda harus tahu kemana kapal Anda akan berlabuh. Tanpa tujuan yang jelas, presentasi Anda, kegiatan public speaking Anda, tidak akan berdampak, tidak akan memberikan manfaat nyata untuk audiens. Tujuan presentasi bisa bermacam-macam. Bisa untuk memberikan informasi, memberikan pemahaman, bisa untuk memberikan motivasi, menginspirasi, bisa juga untuk menghibur, bisa juga untuk membujuk, mengajak orang lain melakukan tindakan. Dengan punya tujuan yang jelas, akan lebih mudah bagi Anda menentukan pendekatan yang paling sesuai. Misalnya Anda punya tujuan untuk membujuk, maka dalam public speaking Anda akan menggunakan pendekatan yang bersifat persuasi. Misalnya dengan menunjukkan argumen-argumen logis, kemudian menunjukkan bukti, menunjukkan contoh, testimonial, dan lain-lain. Bahkan baru pertama kali Anda berdiri,
di depan audiens, kalau memang pendekatannya untuk membujuk, Anda harus menunjukkan bahwa Anda orang yang dipercaya, orang yang kredibel sejak awal Anda berdiri di depan audiens. Itu kalau Anda tahu tujuan public speaking, maka akan mudah menentukan pendekatan yang paling sesuai. Jadi itu adalah fondasi dasar yang ketiga. Jadi apapun kegiatan public speaking yang Anda lakukan, tentukan tujuan Anda. Buatlah tujuan yang jelas, yang spesifik. Lalu fondasi dasar yang keempat. Fondasi dasar yang keempat adalah pemahaman diri. Pemahaman diri yang saya maksud di sini adalah Anda harus tahu kelebihan dan kelemahan Anda. Saya pribadi bukanlah seorang public speaker atau pembicara yang jago humor. Sehingga dalam kegiatan public speaking saya tidak pernah mengonsep atau mempersiapkan humor untuk public speaking yang saya lakukan. Kalaupun misalnya ada audiens yang tertawa setelah mendengarkan public speaking saya, biasanya itu spontanitas yang terjadi di atas panggung. Tidak pernah saya konsep. Karena memang saya tidak jago mengonsep humor. Dan menurut saya, itu bukan kelebihan saya, jadi saya tidak pernah tonjolkan. Artinya apa? Untuk Anda, jika Anda ingin sukses dalam public speaking, Anda juga harus mengetahui kelebihan dan kekurangan Anda. Fokuskan pada mengoptimalkan kelebihan. Misalkan Anda jago storytelling, gunakan itu, latih storytelling Anda sebagai senjata untuk kegiatan public speaking. Dan jangan lupa juga, ketika Anda berbicara, jadilah diri sendiri. Jika Anda pernah mendengar nama besar, motivator, Pak Mario Teguh, mungkin Anda juga pernah mendengarkan atau melihat motivator Andri Wongso, mungkin Anda juga pernah melihat A.A. Gim ketika ceramah, mungkin juga Anda pernah melihat Pak Anies Baswedan ketika pidato. Mereka semua pembicara hebat, mereka semua pembicara yang piawai, public speaking mereka bagus. Tapi mereka unik, punya ciri khasnya masing-masing. Artinya tidak perlu jadi orang lain. Boleh Anda mengidolakan seorang tokoh seperti saya kan pernah cerita di materi saya tentang intonasi. Saya belajar public speaking karena termotivasi, terinspirasi oleh dosen saya. Dan saya mengidolakan beliau. Saya amati, saya tiru gaya public speakingnya, tapi saya modifikasi. Supaya saya menjadi diri saya sendiri. Tidak menjadi seperti dosen saya. Artinya jadilah pembicara yang unik dengan karakter kuat Anda. Itu adalah fondasi yang keempat. Kemudian fondasi yang kelima adalah gairah. Anda pada saat melakukan public speaking, Anda harus bergairah dengan topik yang Anda bawakan, harus bergairah dengan kegiatannya. Ketahuilah, gairah itu menular. Kalau Anda bergairah, audiens Anda akan antusias mendengarkan public speaking Anda. Kalau Anda bergairah, apa yang Anda sampaikan itu akan mudah diterima oleh audiens. Karena itu gairah harus Anda tunjukkan pada saat Anda melakukan public speaking. Bagaimana supaya bergairah? Cari alasan. Anda harus punya cukup alasan supaya Anda bergairah. Tanyakan pada diri Anda, kenapa Anda melakukan itu? Kenapa Anda suka dengan topik yang Anda bawakan tersebut? Kenapa harus melakukan yang terbaik untuk penampilan Anda? Kalau Anda bisa memberikan jawaban yang tepat, maka Anda akan bergairah melakukan public speaking untuk apapun jenis kegiatannya. 5 fondasi sudah saya jelaskan semuanya. Saya ulangi sekali lagi, fondasi yang pertama, menguasai materi. Fondasi yang kedua,
mengenali audiens. Fondasi yang ketiga, tujuan. Fondasi yang keempat, pemahaman diri. Fondasi yang kelima, gairah. 5 hal tersebut harus Anda miliki supaya Anda bisa sukses dalam melakukan kegiatan public speaking. Percayalah, dengan 5 fondasi dasar yang kuat yang tadi sudah saya sampaikan, potensi Anda untuk bisa melakukan public speaking dengan lebih baik, potensi Anda untuk bisa melakukan public speaking dengan sukses akan terbuka lebar.